Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Arinda Triviana dengan NIM 19020128766 kelas 5C Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pathway terkait penyakit demam tipoid pada anak. Yang pertama diawali dengan timbulnya bakteri Salmonella typhi. Hal ini dapat masuk melalui saluran pencernaan yang melewati makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri TB. Kemudian masuk ke dalam saluran pencernaan usus halus yang menginvasi jaringan limfoid. Di samping itu dapat terjadi nekrosis dan peradangan. Setelah masuk ke peredaran darah bisa terjadi pada hati yang menjadi hepatomegali atau pembesaran hati hingga timbulnya nyeri pada ulu hati sehingga pasien merasakan nyeri. Bakteri yang masuk ke peredaran darah bisa terjadi di kelenjar limfoid menyebabkan timbulnya reaksi inflamasi hingga reaksi inflamasi parasimpatik mengakibatkan gangguan pencernaan dan pasien mengalami mual muntah. Hal itu mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan nutrisi. Bakteri yang masuk ke kelenjar limfoid dapat melepaskan toksik yang diinvaginasi oleh leukosit, kemudian melepaskan zat interkulin ke dalam cairan tubuh hingga mengakibatkan terjadinya hipotalamus, sehingga set point titik tetap berubah dari titik nol, yang menjadi reaksi peningkatan suhu panas tubuh dan tubuh mengeluarkan panas. Hal ini dapat mengalami hipertermia pada pasien. Di sini ada B1. Yang pertama ada invasi ke saluran pernafasan menjadi reaksi peradangan paru yang mengakibatkan yang pertama penimbulan sekret di saluran pernafasan sehingga pasien mengalami bersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian yang kedua fibrosis menjadi atelektasis hingga hipoventilasi yang dapat mengakibatkan pasien mengalami risiko gangguan pertukaran gas. Dan hipoventilasi juga dapat mengakibatkan kerja nafas hingga mengalami dyspnea. Pasien mengalami pola nafas tidak efektif. Kemudian ada B2. Di sini yang pertama menghasilkan monokines, dapat mengalami depresi sumsum tulang hingga trombositop. Kemudian pasien mengalami risiko perdarahan. Kemudian ada B3, yang pertama invasi ke otak, dapat menginfeksi selaput otak menjadi radang selaput otak hingga penurunan fungsi cerebral, penurunan fungsi motorik, penurunan kesadaran hingga pasien terkena gangguan sirkulasi spontan. Kemudian ada B4, yang pertama invasi ke ginjal menjadi infeksi ginjal, kemudian terjadi nefritis hingga penurunan fungsi ginjal, mengalami kelemahan otot pelvis hingga terjadi distensi kandung kemih yang mengakibatkan sering BAK dan berkemih tidak tuntas sehingga pasien mengalami gangguan eliminasi urin. Kemudian ada B5, yang pertama kekurangan volume cairan, malabsorpsi makanan di usus, terjadi tekanan osmotik meningkat hingga terjadi pergeseran cairan ke rongga usus, kemudian isi rongga usus meningkat mengakibatkan nyeri abdomen hingga timbulnya peristaltik usus, kemudian feses menjadi cair dan pasien mengalami diare. Kemudian ada B6, yang pertama invasi ke skeletal menjadi aktivasi sitokin hingga terjadi hipermetabolik
kemudian bisa terjadi pemecah glukosa hingga penimbunan asam laktat, menjadi kelemahan otot hingga pasien mengalami intoleransi aktivitas. Baik, sekian penjelasan pathway dari saya mengenai pathway demam tipoid pada anak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.